Coba lihat pria ini. Di tahun 1991, dia bukan siapa-siapa. Dia cuma mantan intelijen yang gagal di Jerman, balik ke Rusia yang lagi bangkrut, dan harus narik taksi gelap buat nyambung hidup. Tapi 10 tahun kemudian, pria yang sama duduk di kursi paling berkuasa di bumi. Dia punya kunci nuklir, dia punya kontrol atas energi dunia, dan dia punya sistem yang bikin dia bisa berkuasa selamanya. Gimana caranya? Ini bukan soal politik biasa. Ini soal taktik intelijen yang dipakai buat nyuri sebuah bangsa. Hari ini, kita bedah gimana Putin melakukannya dari nol. Kita mulai di Leningrad, 1952. Kota ini baru aja selamat dari pengepungan Nazi yang paling brutal dalam sejarah. Putin tumbuh di sebuah komunalka, apartemen komunal yang kumuh, di mana satu lantai isinya puluhan orang, penuh tikus dan kekerasan. Disinilah Putin belajar hukum rimba pertamanya. Dia itu pendek dan ringkih. Di jalanan Leningrad, anak kayak dia itu sasaran empuk. Tapi dia punya mentalitas yang beda. Dia masuk klub sambo dan judo bukan cuma buat olahraga, tapi buat punya kekuatan buat ngebales. Dia pernah bilang, jalanan Leningrad ngajarin gue satu hal. Kalau perkelahian udah nggak bisa dihindari, lu harus pukul duluan. Ini bukan soal bela diri. Ini adalah doktrin yang bakal dia pakai di masa depan. Tahun 1975, dia masuk KGB. These men are members of the KGB working in North America. International Department led it, who said it was to be the sword and shield of the revolution, the offense and defense. Dia cuma ditaruh di bagian kontra intelijen. Tugasnya, ngawasin warga sendiri dan laporin orang-orang yang gak setia sama partai. Lalu tahun 1985, dia dikirim ke Dresden, Jerman Timur. Disinilah trauma terbesarnya terjadi. 1989, tembok Berlin runtuh. Masa marah ngepung kantornya. Putin dapon bantuan militer, dan jawabannya, Moskow bungkam. Di mata Putin, Uni Soviet mati bukan karena ekonomi, tapi karena pemimpinnya lembek. Dia pulang ke Rusia tahun 1990 sebagai pecundang, bawa mesin cuci bekas di bagasinya, dan punya dendam dingin. Moskow nggak boleh bungkam lagi. Tahun 1990, Rusia lagi kacau balau. Putin ditarik sama mantan dosennya, wali kota Saint Petersburg, Anatoly Sobchak. Di sini dia nggak jadi politisi, dia jadi the Grey Cardinal, orang di balik layar. Ada satu data rigid yang orang sering lupa. Tahun 1992, saat Rusia kelaparan, Putin bikin skema ekspor logam negara senilai $100 juta. Janjinya, uangnya buat beli makanan buat rakyat. Putin uses his network of business friends in Germany to create a system of barter. Creating exportation licenses, he organizes the exchange of oil for food. He has perhaps already realized. Hasilnya, logamnya hilang, makanannya nggak pernah datang, dan uangnya masuk ke kantong perusahaan hantu milik teman-temannya. Seorang anggota dewan, Marina Salye, nyoba nyelidiki ini, tapi kasusnya hilang gitu aja. Putin dilindungi. Давай вообще остальные детали, я просто вам скажу. Disinilah pola itu terbentuk. Putin belajar kalau di Rusia yang baru, kekuasaan itu artinya lu punya hak buat mutusin siapa yang boleh kaya. Dia mulai akrab sama dunia bawah dan para penguasa pelabuhan. Tapi tahun 1996, bosnya kalah pemilu. Putin harus lari ke Moskow. Bukan buat sembunyi, tapi karena elit di pusat tahu kalau ada satu orang di Saint Petersburg yang sangat setia, sangat rahasia, dan sangat efisien dalam beresin masalah. Dalam waktu singkat, pria yang tadinya sopir taksi ini diangkat jadi direktur FSB. Dia megang kunci seluruh rahasia intelijen Rusia. Agustus 1999, Putin ditunjuk jadi Perdana Menteri oleh Boris Yeltsin. Yeltsin waktu itu udah habis. Dia sakit-sakitan dan korupsinya mulai kebongkar. Rakyat benci dia. Dan karena Putin adalah orangnya Yeltsin, rating popularitas Putin cuma 2%. Dia itu mayat politik. Tapi, dalam waktu 2 minggu, semuanya berubah. September 1999, 4 apartemen di Rusia diledakkan saat rakyat lagi tidur.
public still finds this hard to believe. But journalists are pursuing their investigation. 300 orang tewas, Rusia panik. Putin langsung muncul di TV dengan muka dingin dan bilang, Значит, вы же меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. kita bakal bantai terorisnya sampai ke lubang toilet. Ratingnya langsung meroket ke 80%. Dia dapat izin buat perang. Tapi ada satu fakta gila. Di kota Ryazan, warga mergokin agen FSB lagi naruh karung meledak di basement apartemen. Pemerintah bilang itu cuma latihan gula. Tapi semua orang yang nyoba nyelidiki insiden ini, jurnalis, mantan agen, aktivis, semuanya mati dibunuh atau diracun. 31 Desember 1999, Yeltsin tiba mundur. Последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я ухожу. Dia nunjuk Putin jadi penggantinya. Kenapa? Karena Yeltsin butuh jaminan kalau dia nggak bakal masuk penjara. Putin dapat kekuasaan, Yeltsin dapat kebebasan. Inilah awal mula sistem Putin. Sebuah sistem yang dibangun di atas puing apartemen dan kontrak rahasia elit. Begitu jadi presiden tahun 2000. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Putin langsung manggil semua orang paling kaya di Rusia, para oligarki. Dia bilang, kalian boleh tetap kaya asalkan keluar dari politik gue. Mikhail Khodorkovsky, orang paling kaya saat itu, nyoba ngelawan. Hasilnya, Putin kirim pasukan khusus ke pesawat pribadinya, tangkap dia, dan buang ke penjara di Siberia selama 10 tahun. Pesannya jelas, negara sudah kembali, dan negara adalah Putin. Dia bikin the vertical of power. Dia hapus pemilihan gubernur, dia ambil alih TV nasional, dan dia ubah konstitusi supaya bisa menjabat sampai tahun 2036. Dia bukan lagi presiden, dia adalah tsar modern. Kenapa dia terus perang? Karena dia adalah produk dari trauma Dresden. Dia butuh musuh luar buat nyatuin rakyat di dalam. Dia nggak butuh kemakmuran rakyatnya, dia cuma butuh Rusia ditakuti. Jadi ini lingkaran setannya. Anak kecil yang sering digebukin di Gang Leningrad, itu sekarang ngegebukin negara tetangganya supaya dia nggak ngerasa kecil lagi. Tapi sistem yang dibangun di atas satu orang itu sangat rapuh. Putin nggak bisa turun tahta, karena kalau dia turun, semua dosa dari tahun 1999 bakal ngejar dia. Rusia hari ini bukan lagi sebuah negara. Rusia adalah perpanjangan tangan dari satu orang yang ketakutan akan kelemahan. Dan sejarah selalu ngasih tahu kita, sistem kayak gini nggak berakhir di meja makan, tapi berakhir dengan ledakan.